yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat ketemu kembali dengan Tante Sandang. Tante Sandang yakin pasti adik-adik semua yang ada di rumah sudah tidak sabar ingin sekolah Minggu bersama. Kita akan memuji Tuhan bersama, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan yang terlebih lagi adalah mendengarkan cerita Alkitab. Iya, Tante Sandang tahu nih, pasti adik-adik sudah tidak sabar ingin memuji Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Happy ya. Oke, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Oke, bagus kan adik-adik? Pasti adik-adik pengen menyanyi lagi. Nanti ya kita akan memuji Tuhan lagi. Jadi sekarang Tante Sonang mau absen dulu, dan sebelum absen kita berdoa yuk. Ini tangan Tante Sonang, mana tangan adik-adik? Coba Tante Sonang lihat tangannya. Dilipat, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang boleh kami sapa dalam Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan buat kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh menjaga kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami boleh memulai pagi hari ini dengan sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami terkasih dan juga dengan guru-guru kami. Bapak yang baik, berkati kami agar kami tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh jamah mereka hingga mereka dengan penuh sukacita boleh bersekutu bersama dengan kami sekolah minggu, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Bapak acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan semua berkata amin. Oke, kita akan memuji Tuhan. Enggak, absen dulu sebelum kita memuji Tuhan.
Tante senang mau absen. Oke, ada Aquila. Halo Aquila. Ada Arya. Halo Arya. Ada Dala. Damar Langit. Ada David. Halo David. Ada Ednan. Halo Ednan. Ada Zedan lagi main logo. Ada Liel. Halo Liel. Ada Julia. Halo Julia. Ada Afi. Halo Afi. Ada Mikai. Ada Alana. Ada Ale. Ada Hiskia. Ada Alicia. Ada Zema. Ada Arja. Ada Giandra. Ada Raka. Hai Raka. Ada Hera. Halo baby Hera. Ada Joella. Ada Raditya. Ada Chandini. Halo Chandini. Ada Eben. Ada Kiana. Halo Kiana. Ini teman baru kita loh teman-teman. Cantik ya Kiana. Ada Tama. Tama juga teman baru kita. Halo baby Tama. Ada Jacob. Nah, Jacob juga teman baru kita. Dia adalah adik Jessie. Halo. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik masih ingat apa yang Tante Sana bilang? Kalau adik-adik kasih uang jajan sama mama papa, harus disisihkan, dimasukkan ke dalam amplop. Adik-adik harus memberikan yang terbaik dari Tuhan. Waktu masih kecil, adik-adik harus suka memberi. Pada saat adik-adik sudah suka memberi dari kecil, pasti nanti kalau sudah besar, adik-adik akan lebih senang lagi memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab dari Tante Ana. Cerita Alkitabnya mengenai Ribka. Ribka ini adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia tidak sombong, dia ramah sekali. Dia mau menyapa orang, bahkan memberikan bantuan kepada orang asing. Ingat, nanti adik-adik juga bisa loh seperti Ribka, di mana adik-adik bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Adik-adik juga bisa ramah terhadap orang lain dengan cara seperti apa? Tersenyum. Mana coba lihat senyumnya? Iya, nanti Tante Ana akan memberikan cerita yang terbaik buat adik-adik. Oke, supaya lebih semangat sebelum mendengarkan cerita dari Tante Ana, kita akan mengangkat pujian. Oke. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di mana? Adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di
di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Yeay, oke, sekarang kita duduk manis. Kita akan mendengarkan cerita dari Tante Ana. Kita panggil dia 1, 2, 3, Tante Ana. Selamat hari Minggu anak-anak asuhan, bertemu kembali dengan Tante Ana. Sebelum Tante Ana bercerita, mari kita menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekarang tiba saatnya Tante Ana akan bercerita dari Alkitab, dari firman Tuhan. Cerita minggu ini mengenai Ribka yang ramah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Ishak kecil yang taat kepada Bapak Abraham, ayahnya. Nah, menurut firman Tuhan, Bapak Abraham sangat mengasihi Ishak. Walaupun Ishak sudah besar dan sudah dewasa, Ishak akan dicarikan calon pasangan atau istri oleh Bapak Abraham, ya. Kita lihat slide ceritanya bersama-sama. Ribka yang ramah sebagai calon pasangan bagi Bapak Ishak. Bagaimana caranya menemukan calon pasangan buat Ishak? Nah, Bapak Abraham memanggil Eliezer pelayannya. Bapak Abraham memerintahkan Bapak Eliezer untuk mencarikan calon istri untuk Ishak. Wah, tugas yang berat ya. Mencarikan calon pasangan istri untuk Ishak sementara Ishaknya tidak boleh ikut beserta dengan Bapak Eliezer. Nah, akhirnya Bapak Eliezer beserta rombongannya membawa 10 ekor unta, perlengkapan, dan banyak hadiah. Tuhan menyertai perjalanan Bapak Eliezer. Ternyata mereka menuju ke kota Haran, ya, kota tempat kelahiran Bapak
Abraham. Nah, di situ sampai di kota Haran, Eliezer beristirahat di dekat sumur batu, ya, beserta seluruh rombongannya dan juga unta. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dibantu untuk mencarikan calon istri buat Ishak. Wah, ketika selesai berdoa, datanglah seorang perempuan yang sangat cantik bernama Ribka. Saat itu Ribka datang untuk mengambil air di sumur. Kita lihat sama-sama dia membawa tempat air, ya. Dia membawa tempat air. Nah, waktu Ribka selesai mengambil air, memenuhi tempat air tersebut, Eliezer mendekati Ribka dan ia minta minum kepada Ribka. Apakah Ribka memberikan? Wah, Ribka seorang yang sangat ramah dan baik hati. Sehingga pada saat Bapak Eliezer meminta minum kepada Ribka, Ribka dengan sukacita, dengan ramah, memberikan air minum kepada Bapak Eliezer. Bukan hanya Bapak Eliezer, tetapi juga seluruh rombongan diberikan air minum. Dia menimba, kemudian menuangkan air minum itu kepada rombongan. Bahkan unta-untanya pun juga diberikan air minum. Begitu baiknya Ribka terhadap rombongan Bapak Eliezer. Eliezer berlutut memuji Tuhan, ternyata Tuhan sudah memberikan petunjuk bahwa Ribka adalah calon pasangan atau calon istri yang sesuai menurut kehendak Tuhan untuk Ishak. Nah, akhirnya Bapak Eliezer meminta izin kepada orang tua Ribka, kepada ayahnya untuk membawa Ribka dan mendapatkan izin dari Bapak Ribka. Anaknya dibawa ke tanah Kanaan, tempat di mana Ishak dan Bapak Abraham tinggal, ya. Kemudian kita lihat Ishak bertemu dengan Ribka dan Ishak sangat bersukacita mendapatkan seorang calon istri yang cantik, juga ramah. Tuhan tentunya memberkati pernikahan mereka. Nah, dari cerita Tante Ana tadi, apa yang bisa kita lihat dan kita contoh dari sifat Ribka? Mengapa Bapak Eliezer begitu tertarik dengan Ribka? Ya, ramah. Sifat Ribka, sikap Ribka sangat ramah. Kalau kita lihat tadi ya, bukan saja memberikan air minum kepada Bapak Eliezer, tetapi juga memberikan minum seluruh rombongannya, bahkan unta-untanya juga diberikan air minum sampai mereka puas. Ya, sikap ramah. Kita bisa mencontoh sifat Ribka yang ramah terhadap orang lain, ya. Sikap ramah ini bisa kita terapkan, bisa kita tunjukkan
Dengan cara apa ya? Coba kita lihat sama-sama. Murah senyum. Ya, sikap ramah itu ya bisa ditunjukkan dengan murah senyum. Dengan murah senyum, maka kita bisa menyenangkan hati orang lain. Betul? Orang lain menjadi senang, juga bisa membuat suasana menjadi ceria, sukacita, ya. Nah, kita juga bisa dengan kita ramah, kita bisa menjadi anak yang berani. Kita bisa menjadi anak yang percaya diri. Oke, sikap ramah juga bisa ditunjukkan selain dengan murah senyum, kita bisa tunjukkan dengan sikap murah hati. Apa arti murah hati? Murah hati artinya memberi dari hati tanpa dipaksa. Memberikan sesuatu ya kepada teman ya. Kita mempunyai makanan, kita mempunyai minuman, kita mempunyai mainan ya. Kita bisa berbagi bersama dengan siapa? Iya betul, dengan teman, dengan adik, dengan kakak, dengan keluarga. Ya, kita berbagi dengan sekitar kita akan membuat kita bahagia, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Apalagi kalau kita murah hati, kita juga tidak boleh membanding-bandingkan apa yang dimiliki oleh teman atau saudara kita ya dengan yang kita miliki. Betul, anak-anak asuhan semuanya juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian sikap ramah juga bisa ditunjukkan dari apa? Ya, tadi sudah murah senyum, murah hati. Yang ketiga adalah suka menolong. Ya, suka menolong artinya kita mau membantu orang yang sedang kesusahan atau membutuhkan pertolongan, ya. Kita bisa membantu mereka. Nah, contohnya coba kita lihat di gambar ini. Pada saat ada orang lain mengalami bencana alam seperti banjir, kemudian kebakaran, ataupun sedang sakit, ya. Saat ini sedang banyak orang-orang di sekitar kita yang sakit karena COVID. Nah, kita bisa membantu mereka. Apa saja yang bisa kita berikan? Bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, bukan hanya pakaian, tetapi juga bisa dalam bentuk tabungan kita, tabungan anak-anak juga bisa disumbangkan. Kemudian membantu siapa lagi ya? Suka menolong siapa yang suka menolong di rumah? Iya, ada yang bisa membantu mama menyiapkan masakan di dapur. Betul, ada juga yang membantu orang tua pada saat mengangkat pakaian yang sudah kering ya, menemani mama. Ada lagi yang suka membantu atau suka menolong pada saat teman atau adik atau kakak kita sedang bermain bersama, kemudian jatuh, maka kita bisa menolong mereka. Kita bisa menolong mereka pada saat mereka sakit, jatuh, dibantu untuk bisa berdiri kembali. Oke. Nah, yang terakhir,
kita juga bersikap ramah dengan cara tidak pilih-pilih teman. Tidak pilih-pilih teman ya. Kita tidak memilih teman yang kita suka. Dengan berteman ya, dengan tidak memilih-milih teman, kita bisa belajar apa ya? Dengan berteman kita bisa belajar berbagi dengan teman, tidak menang sendiri. Kemudian kita juga bisa belajar mendengar ucapan teman. Kemudian juga kita bisa belajar berbagi dengan baik. Nah, apalagi dengan berteman, kita bisa belajar peduli, kita bisa belajar memperhatikan teman kita. Kita juga bisa menyayangi teman kita, ya. Dan yang terakhir, dengan kita berteman, tidak memilih teman, maka kita belajar menghormati dan kita juga belajar menghargai teman. Oke, jadi siapa dari anak-anak asuhan yang ingin seperti Ribka ya, menjadi anak yang baik hati, anak yang ramah ya, ramah, anak yang suka tersenyum, suka menolong, tidak pilih-pilih teman, dan murah hati. Pastinya semua anak-anak asuhan akan suka, akan hidup bahagia apabila kita bersikap ramah seperti yang dikehendaki Tuhan kita bisa lakukan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan ayat Alkitab dan menirukan ayat Alkitab bersama-sama. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32a yang berbunyi, hendaklah kamu ramah. Ya, sekali lagi Efesus 4 ayat 32a yang berbunyi, hendaklah kamu ramah. Ya, nanti anak-anak bisa kembali mendengarkan dari Mama dan Papa dan menirukan, menghafalkan ayat Alkitab di rumah. Nah, sekarang acara sekolah minggu sudah selesai. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah pimpin kita, sudah beri kesehatan kepada kita sepanjang minggu ini. Kita berdoa bersama-sama. Bagaimana sikap berdoa? Kita nyanyi sama-sama. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab dan memuji Tuhan. Kami sudah belajar tentang Ribka yang ramah terhadap orang lain. Tuhan, tolong ajari kami untuk juga bisa bersikap ramah kepada teman dan keluarga, supaya kami juga dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu. Tuhan pimpin dan jaga kesehatan setiap keluarga asuhan dalam minggu ini dan pertemukan kami kembali di minggu depan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga asuhan semuanya. Kita mau ayat hafalan ya. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Mazmur 75 ayat 2. juga mengasihi kamu. Yesus juga mengasihi kamu. Efesus 5 ayat 2. Terima kasih. Ayo buat. Kita masuk berdua ke dalam amplop persembahan ini ya.